Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya, mempelajari sejarah hidupnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. The Bluetooth device is ready to pair. Allah memilih kita. Connected successfully. Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak untuk komunitas Cinta Quran Medan dan juga Cekri serta Mujalasah Quraniyah ya yang udah ngasih amanah untuk saya sharing di kesempatan kali ini. Saya lihat ini pesertanya Masya Allah tabarakallah kebanyakan para bunda ya. Kebanyakan para emak-emak nih, atau mungkin ada juga para ayah yang menyimak ya, ayah bunda, bapak ibu. Ada yang sebaya saya nggak ya? Oh ada MC-nya tadi ya, moderatornya ya. Kita seumuran ya, wajahnya seumuran ya, umurnya secara bilangan mungkin enggak, tapi semangatnya mudah-mudahan sama. Ya kita karena kita masih anak muda. Jadi mohon maaf nih ayah bunda, terutama para bunda ya, kebanyakan saya lihat yang aktif di layar kaca. Bukan maksud saya mengajari ataupun menggurui, karena boleh jadi secara usia saya ini lebih pantas dipanggil Ananda gitu ya. Jangan dipanggil Ustadz. Karena memang secara background keilmuan tadi sudah dikenalkan, saya ini bukan lulusan Timur Tengah, gelarnya bukan LC. LC itu banyak yang plesetin langsung ceramah ya. Tapi gelar saya ST. ST itu bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz. Tapi sarjana teknik ya, secara profesi saya ini arsitek. Jadi kalau Bapak Ibu mau bangun rumah cocok insya Allah kalau saya bantu desainkan. Tapi ternyata kita lebih butuh ilmu membangun rumah tangga ya daripada sekedar membangun rumah. Ya mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan di kesempatan pagi ini Allah bimbing lisan saya untuk bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar jadi wawasan di pikiran, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan mau'izah hasanah, hasil renungan, hasil saya mendengarkan lisannya para ulama yang berusaha saya amalkan untuk diri sendiri. Izin saya sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini jadi bekal untuk kita menyambut Ramadan yang udah di depan mata. Saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban ya Bapak Ibu. Dan kalau kita merenung firman Allah yang sering kita dengarkan, yang sering dibacakan oleh para ustadz, para da'i, para ulama, para qari menjelang Ramadan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Harusnya ayat ini jadi panduan kita untuk menjalani Ramadan, untuk menjalani ibadah puasa yang akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Nah, Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firmannya Allah. Jadi ketika kita dengerin Quran, seharusnya kita memposisikan diri seolah Allah itu ngomong sama kita, seolah Allah itu lagi bicara sama kita, seolah Allah itu lagi ngajak ngobrol kita. Dan yang diajak interaksi sama Al-Quran itu adalah hati. Dan Quran itu baru sampai ke hati ketika difahami. Dan salah satu tujuan Allah turunkan Quran adalah sebagai petunjuk. Bahkan di awal mushaf di surah Al-Baqarah sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran itu petunjuk. Dan kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika dipahami, kata para ulama. Nah, selama ini mungkin kita sudah rutin membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan nanti kita punya target khataman sekali, 2 kali. Itu bagus, itu baik. Karena apapun interaksi kita dengan Al-Quran adalah kebaikan, adalah keberkahan, adalah kemuliaan, mengundang rahmat Allah, mengundang barakah. Apapun bentuk interaksi kita dengan Al-Quran baik. Baik itu di level belajar membacanya, dapat 2 pahala malah ajron.
Atau di level sekedar mendengarkan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Dengerin Quran aja Allah makin sayang sama kita. Apalagi kalau kita membacanya. Satu hurufnya alfu hasanah, 10 kebaikan. Ditambah lagi kalau kita mentadabburi maknanya, membaca terjemahnya, membaca artinya, mengkaji tafsirnya, mendengarkan penjelasan ulama, itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Lebih-lebih kalau kita menghafalkannya. Kita mampu bertilawah ghaiban tanpa melihat mushaf. Dan Quran itu ada dalam diri kita, menjadi pengingat saat kita ada masalah, menjadi solusi saat kita diuji. Masya Allah, tabarakallah. Itu tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Maka nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua, setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita dengerin Quran, mesti kita memposisikan diri seolah Allah lagi ngajak ngobrol kita. Dan dialog itu kan dua arah. Allah menyampaikan kepada kita, mungkin lewat lisan seorang qori, mungkin kita langsung membacanya. Namanya dialog dua arah. Maka kita harus feedback, kita harus berusaha merenunginya, kita berusaha merespon, kita berusaha faham apa yang kita terima itu. Maka di kesempatan ini saya mengajak kita semua, yuk kita renungi lebih dalam firman Allah yang ada di surah Al-Baqarah ayat 183, supaya benar-benar jadi bekal kita untuk menyambut Ramadan. Terlebih Al-Baqarah 183 ini memang turunnya di bulan Sya'ban. Masya Allah, kita hari ini masih di bulan Sya'ban. Jadi kalau mau merenung ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini pas banget. Cocok banget. Karena dulu ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Tapi bukan sembarang Sya'ban. Bukan Sya'ban ketika Rasulullah di tahun pertama menjadi nabi, baru menerima wahyu. Itu kan di bulan Ramadan ya. Terus Sya'ban tahun depannya langsung turun perintah puasa. Ternyata enggak. Ayat ini turun di tahun 15 kenabian. Atau tahun kedua Hijriyah. Bukan di Mekah turunnya, tapi di Madinah. Berarti selama 15 tahun Rasul dapat amanah menyampaikan risalah Islam, perintah puasa itu belum Allah wajibkan. Terus selama 15 tahun itu apa? Kata ulama, itulah masa persiapan iman. Selama 15 tahun, hatinya dikondisikan dulu. Kan secara umum dakwah Makkiyah sebelum hijrah itu adalah fase untuk menguatkan keyakinan, menancapkan pondasi iman, mengokohkan tauhid, menyempurnakan akidah. Makanya ayat Makkiyah itu pendek-pendek, juz 30 secara umum, juz 29, pendek-pendek, tapi jumlah ayatnya banyak. Banyak yang diulang-ulang. Basyiron, kadang ada kabar gembira, wa nadhiron, kadang ada peringatan, kadang ada kisah-kisah umat terdahulu, baik para nabi, orang-orang soleh, ataupun yang bejat kayak Fir'aun dan Qarun. Supaya jadi pelajaran, jadi ibrah yang tujuannya adalah menguatkan iman. Nanti saat iman udah kokoh, saat iman udah kuat, baru Allah turunkan syariat, baru Allah turunkan aturan, baru Allah kasih perintah, Allah kasih larangan. Itu tahapan. Itulah kenapa penting ya ayah bunda, kalau kita hari ini punya anak, ya penting mengajarkan mereka ibadah ritual, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, itu penting. Penting karena sholat adalah tiang agama. Tapi jangan lupa sholat itu rukun Islam kedua. Rukun yang pertama apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah inti dari akidah, inti dari tauhid. Jadi sebelum kita suruh anak kita sholat, lebih dulu kita kenalkan siapa Allah, siapa Rabb yang ketika mereka sholat, ketika mereka bersujud, mereka menyembah siapa. Ketika mereka sholat, mereka sedang berkomunikasi dengan siapa. Penting kita ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran atau bahkan menghafal Al-Quran. Tapi yang jauh lebih penting lagi, anak-anak kita itu sadar dan yakin ketika mereka mengaji, ketika mereka membaca Al-Quran, yang mereka baca itu perkataannya siapa, kalamnya siapa, firmannya siapa, itu jauh lebih penting kesadaran itu. Itulah yang disebut dengan
iman. Itulah yang disebut dengan tauhid. Itulah yang dinamakan akidah, keyakinan. Supaya apa? Supaya hati ini hadir. Ruh ini ikut terlibat gitu. Bukan sekedar generasi yang kayak robot lah gitu ya, dengan tombol on off-nya. Apalagi hari ini teknologi kan canggih banget ya. Udah ada yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kalau dibikin program sebuah robot, dia sholat, bisa robot itu sholat. Ya tinggal diprogram aja gerakan sholat kayak gimana, bacaannya gimana, bisa banget. Robot puasa, bisa banget juga. Tapi itu kan robot ya. Robot itu di tombol on off-nya gimana, begitu dia aktivitasnya. Tapi kan kita ini bukan robot. Kita ini punya hati. Kita harus menghadirkan rasa. Kita harus melibatkan iman. Makanya menjalani ibadah Ramadan atau menjalankan syariat secara umum itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Tanpa iman, syariat ini beban. Kalau iman kita lagi lemah misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika azan berkumandang, mungkin yang ada kita malah menggerutu. Loh ini lagi sibuk-sibuk, kok udah azan lagi sih? Perasaan tadi baru zuhur, sekarang udah azan asar lagi gitu. Kok ngeluh, padahal Allah manggil gitu. Harusnya kan bahagia gitu. Sementara Rasulullah SAW dulu mengatakan kepada Sayyidina Bilal bi Rabbah, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi menyuruh Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan ternyata sholat itu justru istirahat dari lelahnya dunia. Kok hari ini kita merasa sholat itu berat dan melelahkan gitu. Buat laki-laki mungkin harus jalan ke masjid gitu ya. Nah kalau sholat tarawih biasanya banyak yang nyari masjid mana yang paling cepat beres sholatnya, yang imamnya bacaannya paling singkat, paling pendek, paling cepat gitu ya. Nah, itulah kondisi iman kita hari ini. Sementara sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau tahajud ya, apapun itu ya yang dilaksanakan di malam hari bulan Ramadan ya, sebutlah kita di Indonesia sering menyebutnya sholat tarawih dan ditunaikannya di awal malam setelah sholat Isya. Gitu. Makna dari kata tarawih sendiri adalah santai. Satu akar kata dengan istirahah gitu, istirahat. Jadi gimana ceritanya kita nggak menikmati sholat kita? Berarti bukan sholat tarawih dong kalau dilakukan cepet-cepet gitu ya, fast and furious kalau bahasa anak muda hari ini gitu. Itulah pentingnya iman. Iman. Menyambut Ramadan itu butuh persiapan iman. Dan Al-Baqarah 183 itu benar-benar teguran buat kita. Ketika Allah memanggil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang spesial banget, panggilan yang sangat istimewa. Ya itu adalah harfun nida dalam bahasa Arab. Panggilan. Ada banyak panggilan Allah di dalam Al-Quran. Kadang Allah memanggil secara umum, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Atau ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Itu umum banget. Atau kadang spesifik banget. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Allah langsung panggil nama. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi raki'in. Ya Maryam. Atau kadang ya Zakaria dan lain-lain. Allah memanggil nama langsung, itu sangat spesifik. Atau Allah memanggil dengan panggilan kehinaan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Itu panggilan yang menghinakan. Dan ada panggilan yang sangat istimewa, ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dalam dirinya, dalam hatinya ada iman, punya keyakinan. Mudah-mudahan kita yang dipanggil sama Allah.
Mudah-mudahan kita tergerak, mudah-mudahan kita merasa terwakili, merasa terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena ini panggilan kasih sayang Allah, karena ini panggilan yang sangat istimewa. Nah, kalau udah disayang, mustahil dong dikerjain gitu ya. Maksudnya gimana? Dibebanin gitu ya, dikasih yang nggak bagus gitu. Orang tua kan sayang banget sama anak. Sayang banget sama anak. Tapi kan wujud sayangnya orang tua nggak selalu semua keinginan anak dikasih, ya kan? Anak mau main pisau, mau main api, ya nggak dibolehin dong gitu. Atau kadang-kadang anak terlalu manja, dia minta mainan berlebihan gitu. Padahal orang tua mungkin sanggup aja beliin, uangnya ada. Tapi bagian dari cara mendidik orang tua kepada anaknya, nggak semua keinginan anak itu dipenuhin, dikasih gitu. Terkadang anak itu merasa yang ia dapatkan dari orang tuanya itu nggak nyaman, nggak enak. Walaupun itu untuk kebaikan dia di masa yang akan datang. Begitu juga dengan hamba Allah yang beriman. Kan kalau kita udah beriman, Allah udah sayang sama kita, Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Meskipun terkadang yang kita dapatkan itu bukan yang kita sukai, yang kita senangin. Contohnya di ayat ini Allah mewajibkan kita ibadah puasa. Nah, secara kasat mata, ibadah puasa itu kita fahami ya, imsak, menahan diri dari segala sesuatu ya yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, termasuk di dalamnya makan dan minum. Makan dan minum selama yang dimakan halal, mubah hukumnya. Tapi ternyata saat berpuasa, saat ibadah siyam itu, nggak boleh dulu. Gitu. Kan sekilas nggak mengenakan gitu. Nggak nyaman kita, sekilas ya. Gitu. Makanya Allah nggak ingin puasa itu terasa membebani kita. Puasa itu memberatkan kita. Oleh karenanya Allah berfirman, Kutiba alaikumus siyam. Telah dituliskan atas kalian berpuasa. Walaupun nanti ulama sepakat maknanya adalah telah diwajibkan. Tapi kata kataba itu artinya menulis. Dia laki-laki telah menulis. Itu fi'il madhi dalam bahasa Arab. Kalau kutiba artinya telah ditulis. Kutiba. Jadi beda harokat ya, beda maknanya ya. Walaupun tulisannya mungkin sama. Inilah bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Kutiba alaikumusiyam artinya telah dituliskan atas kalian untuk berpuasa. Kenapa bukan furidu alaikumusiyam, difardukan atas kalian berpuasa? Kenapa bukan wujiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa? Kenapa enggak pakai kata fardun atau wajib sekaligus gitu? Kenapa Allah pilih kata kutiba? Ternyata kalau kita renungin dan ulama menyampaikan, inilah cara Allah supaya ibadah Siyam, ibadah puasa yang ada di bulan Ramadan itu tidak membebani kita. Kan beda ya, beda diksi, beda penyampaian itu akan beda yang kita rasakan. Gitu. Karena Quran adalah mukjizat dan salah satu kemu'jizatan Al-Quran adalah dari segi bahasanya. Kutiba alaikumusiyam telah dituliskan atas kalian untuk berpuasa. Yang maknanya di sini adalah diwajibkan. Kenapa? Karena ada kaidah al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang menjelaskan kondisi berbeda. Ternyata puasa itu adalah wujud kasih sayangnya Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Makanya Allah perintahkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena by default, manusia itu memang diciptakan, diprogram sama Allah, butuh kepada yang namanya puasa, butuh kepada yang namanya siyam. Jangankan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dituliskan, telah disyariatkan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata ibadah puasa itu selalu ada di semua zaman, di setiap nabi yang Allah utus ke suatu kaum pasti ada perintah puasanya. Walaupun syariat para nabi itu berbeda-beda, nggak semuanya sama. Contoh, menikah antara saudara dan saudari kandung itu hanya dibolehkan, itu hanya berlaku untuk anak-anak Nabi Adam alaihissalam karena nggak ada pilihan. Kalau syariat kita hari ini kan nggak boleh. Ya, saudara kandung, seayah, seibu, sesusu bahkan itu mahram.
orang yang haram dinikahi. Kalau dulu anak-anak Nabi Adam boleh. Itu salah satu contoh bahwa nggak semua syariat di setiap zaman sama. Tapi syariat siam, syariat puasa, itu semua ada. Itu semua sama. Semua berlaku. Walaupun tata cara berpuasanya beda-beda. Untuk umat Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan adalah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tapi semua umat, semua manusia butuh kepada yang namanya puasa. Dan terbukti hari ini. Silahkan teliti. Hadirkan para ahli. Dan banyak yang sudah mengungkapkannya. Ternyata puasa beneran bikin kita sehat. Bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, puasa itu bisa meregenerasi sel-sel tubuh sehingga awet muda, Bu. Jadi kalau biaya skincare mahal, itu puasa jadi alternatif, jadi solusi yang lain, Bu ya. Nah, puasa juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di tubuh, menormalkan tensi darah, menurunkan kadar gula darah, dan lain sebagainya. Banyak banget manfaat dari puasa itu ya. Sumu tasihu, berpuasalah, maka kamu akan sehat. Banyak banget manfaat dari puasa itu. Dan ternyata manfaat puasa bukan hanya dirasakan oleh fisik kita, tapi lebih-lebih untuk hati kita. Karena ketika berpuasa, hablum minallah umpamanya. Saat berpuasa, kita akan lebih mudah mengingat Allah. Kita akan lebih mudah tercegah dari hal-hal yang dibenci Allah. Misalnya kita mau marah, kita mau gosipin orang, kita mau ribahin orang, mau gunjingin orang, mau ngejelekin orang di belakang, kita langsung ingat, ini shaim, aku kan lagi puasa. Atau mau marah, daripada pahalanya hangus, ya mending tahan dulu marahnya. Ini shaim, aku sedang puasa. Dan hablum minan nas juga, ketika kita berpuasa, kita jadi ngerasain, oh ini loh yang dirasain sama fakir miskin, yang susah makan. Oh ini nasib anak-anak di Palestina, di Suriah, atau anak-anak korban bencana gempa bumi yang dahsyat di Turki sana. Bahkan mereka harus menghadapi musim dingin. Gitu. Biasanya kalau dingin kan kita cepet lapar. Karena saya ngerasain di Bandung gitu, kalau udah dingin-dinginnya itu cepet banget lapar gitu, pengen makan lagi. Gitu. Nah, bayangin orang-orang yang kondisinya sulit untuk makan. Ketika kita puasa, kita dipaksa oleh Allah untuk merasakan sedikit dari penderitaan mereka. Sedikit loh. Karena kita pas azan maghrib berkumandang ya tinggal iftar, kita tinggal makan, tinggal berbuka. Sementara mereka belum tentu. Kita cuma sebentar diminta sama Allah untuk ngerasain itu. Jadi memang banyak banget hikmah dari berpuasa. Puasa bikin kita sehat, tubuh jadi ringan. Kalau kita di siang hari berpuasa, pasti malam harinya mudah untuk beribadah, mudah untuk baca Quran. Saya pribadi ya sebagai seorang qari merasakan ketika berpuasa itu di malam harinya suara lebih bersih, suara lebih ringan, lebih merdu. Makanya imam-imam tarawih itu ya kadang ada yang mengimami 30 hari, 30 malam gitu ya. Jangankan tarawih plus dengan tahajud lagi, kadang semalam sampai 3 juz, kok kuat-kuat aja suaranya, ya karena terbantu oleh ibadah puasa di siang harinya. Itu beneran ya, dan saya merasakan itu, saya ngalamin itu. Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget hikmah dari berpuasa itu, dan puncaknya intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu level yang paling tinggi ya bunda. Kalau di awal Al-Baqarah Allah bilang Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa yang dimaksud itu banyak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman sama yang ghaib dan yang mendirikan salat dan yang menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada mereka. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun, percaya kepada sama kitab yang Allah turunkan kepada nabi, yang Allah turunkan sebelumnya, dan yakin kepada akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka semua orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang beruntung. Kan ada banyak tuh poin-poinnya untuk meraih level takwa itu.
ada step by stepnya, ada kualifikasinya yang harus ditempuh, yang harus dijalankan supaya meraih predikat takwa. Itu yang Allah kabarkan, Allah sampaikan di awal Al-Baqarah. Tapi ternyata dengan satu ibadah puasa ini, Allah mudahkan kita untuk meraih level tertinggi at-taqwa, al-muttaqin, yaitu as-siyam, ibadah termudah untuk mengantarkan kita ke level derajat tertinggi. Kan luar biasa, karena dengan satu ibadah puasanya ini mudah kita untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain yang memudahkan kita ke derajat takwa. Nah, takwa itu sendiri mungkin selama ini kita memahami menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tadi saya di awal udah nyampein ya, nggak cukup hanya sekedar jalankan perintah, jauhi larangan. Kalau anak kecil hari ini kita paksa, nak sholat, nak ngaji, nak hafal Quran, mereka mau karena kita suruh. Itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nak jangan pacaran, nak jangan lihat yang bukan-bukan. Nak, mereka mungkin taat saat kita suruh begitu. Tapi apakah itu panggilan dari dirinya, panggilan dari hatinya? Nah, takwa itu melibatkan hati, melibatkan rasa. Ya, ada dorongan dari dalam diri karena kita takut sama Allah, dan juga kita berharap kepada Allah. Ada raja dan khauf, itu seimbang gitu. Kita takut dengan neraka Allah, tapi kita harapkan ampunan Allah, harap maghfirah Allah, mengharapkan surga Allah. Itu harus balance gitu ya. Kabar gembira itu harus diiringi dengan peringatan gitu. Kabar tentang surga itu harus dibarengin dengan kabar tentang neraka. Itulah konsep keseimbangan. Karena kalau surga aja gitu, itu nanti seseorang nggak akan dengan mudahnya dia bermaksiat kan. Allah Maha Pengampun gitu. Allah Maha Pengampun itu bukan untuk orang yang gemar maksiat, tapi orang yang udah sadar mau hijrah, kasih dia motivasi. Allah Maha Pengampun, surga Allah itu luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah gitu. Tapi ayat tentang neraka itu penting juga supaya orang nggak mudah jatuh lagi melakukan kemaksiatan yang sama. Jadi ada konsep keseimbangan ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu kalau kita sederhanakan, at-taqwa kata ulama al-wiqaya. Wiqaya itu artinya perisai, benteng, perlindungan. Itulah takwa. Atau bahasa yang lebih sederhana lagi, salah seorang sahabat Nabi pernah menyampaikan, takwa itu seolah engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, engkau pasti akan sangat berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Itulah takwa. Hati-hati. Jadi kalau kita sederhanakan takwa itu apa? Hati-hati. Apapun ancaman duri-duri kemaksiatan ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, berusaha untuk kita hindari. Itulah takwa. Bunda yang berbahagia dan rekan-rekan semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan hati kita ya. Kita siapkan iman kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ada banyak sekali program yang ada di bulan Ramadan. Ya puasanya itu yang utama ya kan. Ya Qur'annya karena Ramadan adalah bulan Qur'an. Ya sedekahnya, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat dermawan. Tapi ketika Ramadan datang, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bertambah-tambah kedermawanannya. Atau program Ramadan yang lain adalah i'tikaf di 10 akhir. Di 10 akhir Ramadan ya, jangan sampai kita salah fokus. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kita harusnya hunting Lailatul Qadar, malah mak-mak sibuk dengan Lailatul Bakar gitu ya. Kadang-kadang nyiapin kue lebaran lah, atau sibuk belanja di mall. I'tikafnya kok di mall, bukan di masjid gitu ya. Jadi kita harus siapin hati dulu lah, supaya semua program Ramadan itu ringan untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan, bukan paksaan. Karena Ramadan adalah kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Itulah kenapa ketika Ramadan datang, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Yang Nabi sampaikan itu programnya nggak banyak, tapi justru keistimewaan Ramadannya yang dimunculin sama Nabi, supaya bahagia dengan Ramadan ini. Kata Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya.
Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu setan-setan yang durhaka. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya, kebaikan Ramadan itu, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Kalau hadis ini kita renungin, ternyata keistimewaan Ramadan itu banyak sekali, banyak banget. Ada 6 seenggaknya ya. Qad ja'akum Ramadan, Ramadan itu datang. Itu adalah kabar gembira tersendiri. Itu adalah keistimewaan tersendiri. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu melimpahnya kebaikan-kebaikan. Coba lihat di bulan Ramadan, banyak banget kebaikan-kebaikan ya. Ada yang ekonominya atau omset usahanya berkali-kali lipat ya. Sebaik-baik harta di tangan orang beriman, maka itu juga kebaikan. Atau kita lihat public figure yang selama ini, mohon maaf ya, membuka aurat. Tiba-tiba pas bulan Ramadan, udah pakai kerudung atau udah ditaruh kain di kepalanya gitu ya, udah berbusana lebih sopan, lebih rapi. Itu juga kebaikan. Jadi memang Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, akan ada banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Pintu surga Allah buka selama bulan Ramadan. Itu maknanya apa? Kata ulama, kita ini dimudahkan untuk beramal, melakukan kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu dimudahin sama Allah. Itu makna dari dibukakan pintu surga. Contohnya apa? Bu, Pak, kita puasa di bulan Ramadan 30 hari atau 1 bulan, kadang 29 hari, kadang 30 hari, tergantung Ramadannya. Itu kita terasa ringan, bener gak sih Bu? Pak, kita nggak ada beban-bebannya. Kalau kita bandingin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, cuma 6 hari loh, cuma 1/5-nya. Banyak tuh yang nggak tuntas. Tapi kalau bulan Ramadan di samping memang itu wajib gitu ya, kita ringan aja menjalankannya karena semua umat Islam juga puasa gitu ya, ringan. Tapi begitu Syawal, kita mau puasa 6 hari itu rasanya berat banget gitu. Belum lagi godaannya kan, kita bertamu ke kerabat gitu, disuguhin lontong sayur gitu kan. Wah, ini kan godaan imannya kan berat gitu ya, seger gitu, kadang ada es buah segala macam gitu ya. Pas namanya juga silaturahim, namanya juga bertamu, namanya juga halal bihalal, makan-makan, identiknya begitu. Tiba-tiba kita sendiri nyempil di situ, hadir aja deh daripada enggak. Tapi kita lagi puasa Syawal, puasa sunnah gitu, terasa berat kan, terasa membebani. Walaupun kalau imannya kuat mah, insya Allah itu adalah kebahagiaan ya. Tapi itulah bandingannya bahwa di bulan Ramadan itu kebaikan itu Allah mudahkan. Semua mau sedekah lebih mudah, mau sholat gitu ya. Kita jarang-jarang sholat tahajud. Tapi giliran bulan Ramadan kita kuat tuh sholat tarawih tiap malam atau bahkan bangun sebelum azan subuh. Buat sebagian orang bangun sebelum azan subuh itu berat banget gitu. Berat, tapi selama bulan Ramadan gitu, karena ada sunnah sahur, semua bisa bangun. Alarm dikit aja udah langsung bangun, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah makna tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa tughallu fihi wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Sama kebalikannya. Selama bulan Ramadan kita dihambat oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan. Hal-hal yang mendekatkan kita kepada neraka itu lebih mudah untuk kita hindarkan selama bulan Ramadan. Yang saya sampaikan tadi, kalau lagi puasa masa iya sih mau nipu orang, mau bohongin orang, mau gosipin orang, mau fitnah orang, dan lain sebagainya. Intinya kalau bulan Ramadan datang, itu kemaksiatan itu lebih tercegah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikat setan-setan durhaka. Nah, setan dibelenggu selama bulan Ramadan. Lalu muncul pertanyaan, setan kan lagi dikurung, lagi di penjara pas Ramadan, terus kenapa kita masih bisa bermaksiat? Terus kenapa kita masih
bisa berbuat dosa. Padahal nggak ada setan yang menggoda kita. Pernah terbersit gitu nggak, Bu? Kalau pernah, mau tahu jawabannya? Mari kita introspeksi diri, mari kita muhasabah. Kalau dengan datangnya Ramadan, kita nggak bisa meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Kita nggak bisa menjadi lebih baik, kita nggak bisa lebih taat, kita nggak bisa lebih rajin ibadah, kita semakin bersegera untuk sholat, kita nggak akrab sama Quran, kita nggak jadi lebih baik dengan Ramadan datang, atau bahkan kita menjadi-jadi maksiatnya, ya nggak bisa meninggalkan hal-hal yang tercela. Mari kita muhasabah. Jangan-jangan kitalah setannya. Kan setan lagi diikat. Jadi nanti bulan Ramadan, kalau maksiat masih terjadi, jangan salah-salahin setan. Setan lagi dibelenggu, lagi dirantai gitu. Sementara kita juga masih berbuat keji. Berarti kitalah setannya. Karena setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ini saatnya untuk mengintrospeksi diri. Kita ini beneran baik atau enggak sih? Ya, cek nanti diri kita di bulan Ramadan. Ya, kalau kita nggak jadi baik juga, nggak ada setan lagi yang bisa kita salah-salahin gitu. Karena memang di setiap diri ya itu punya kecenderungan ya untuk berbuat fujur atau berbuat ketaatan. Ya, kita ini punya nafsu ya, punya nafsu yang cenderung kepada kebaikan atau kepada keburukan. Nafsul lawamah, nafsul amarah, ya itu kan yang jelek. Nafsul mutmainnah, ya itu yang jiwa yang tenang, nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan. Semua ada potensi. Jadi itulah kenapa selama Ramadan itu kenapa masih ada aja yang berbuat maksiat sementara setan lagi diikat. Wallahu alam. Kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini luar biasa ya. Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar ya. Ada telepon takut penting. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu, diingatkan kembali untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat, dan nanti juga akan dibuka sesi live langsung on cam. Silakan disampaikan di kolom chat Bapak Ibu pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, bismillah, kita lanjut ya. Izin Ustaz, kameranya belum aktif. Ada apa ini? Bismillah. Oke. Bismillah. Kita lanjut ya, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya, jadi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, nggak seperti umat-umat terdahulu. Jadi kalau dapat satu Lailatul Qadar aja, maka insya Allah kita akan jauh mengalahkan amal soleh atau ibadah ratusan tahunnya atau puluhan tahunnya umat-umat terdahulu. Apalagi kalau Lailatul Qadarnya kita beneran i'tikaf di masjid, karena memang itu adalah salah satu cara untuk hunting Lailatul Qadar adalah nggak keluar-keluar dari masjid kalau memungkinkan. Ya, lebih-lebih kalau kita i'tikafnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Suatu saat atau mungkin tahun ini, ya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya, kalau kita i'tikafnya di Masjidil Haram, ya sholat di sana aja 100.000 kali lipat. Ketemu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kebayang nggak gimana pahalanya ya.
Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang lain di bulan-bulan selain Ramadan. Jangan sampai dengan datangnya Ramadan kita nggak jadi lebih taat, kita nggak jadi lebih baik. Dan satu poin lagi ya, Ayah Bunda, karena sudah hampir jam 11, sudah saatnya kita berdiskusi atau interaksi. Satu lagi yang ingin saya sampaikan berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, 2 ayat setelah ayat yang kita bahas tadi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk itu dan juga pembeda. Ramadan adalah bulan Quran. Ini juga nggak kalah penting poin ini ya Ayah Bunda. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Berbicara bulan Ramadan, ketika nama bulan Ramadan itu disebut, Allah sandingkan Ramadan itu dengan Al-Quran. Kenapa Allah nggak berfirman, kenapa Allah nggak bilang gini, Syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi as-siyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa. Kenapa nggak gitu? Malah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena memang istimewanya Ramadan itu dengan Al-Quran justru. Ramadan adalah bulan Quran. Jadi kalau dengan datangnya Ramadan kita nggak semangat sama Quran, lebih-lebih di bulan yang lain kita akan semakin lalai, akan semakin jauh dari Al-Quran. Dan Allah pengen Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kan di awal Al-Baqarah Allah bilang Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu iya. Tapi Allah di ayat ini bilang bahwa Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Siapapun yang mau mengkaji, meneliti, merenungi, memahami Quran, Allah berikan petunjuk itu tanpa terkecuali. Mau dia beriman, mau dia kufur sekalipun, petunjuk itu tetap akan Allah berikan. Makanya nggak usah heran ketika hari ini orang-orang kafir yang mengendalikan bumi, yang menguasai peradaban hari ini, ya, sebenarnya mereka membangun kecanggihan teknologi sekarang itu spiritnya adalah spirit Qurani sebenarnya. Walaupun mereka nggak mengakui. Kenapa? Karena lebih dulu peradaban umat manusia ini maju di tangan orang-orang yang ahlul Quran. Dan semua teknologi yang kita nikmati hari ini kan itu nggak terlepas dari ilmuwan-ilmuwan muslim yang ahlul Quran. Sebutlah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang ahli matematika, yang menyusun kitab Al-Jabr wal Muqabalah tentang Al-Jabar. Sampai ada bahasa khusus. Karena Al-Khawarizmi menyederhanakan matematika yang sebelumnya rumit menjadi sangat mudah difahami dan sangat applicable ya, yang sangat mudah diterapkan ke berbagai hal dan manfaatnya luar biasa. Ada istilahnya lughatul Khawarizm, bahasanya Al-Khawarizmi, bukan bahasa Arab, bukan bahasa lain-lain, memang bahasa khusus di ilmu matematika yang hari ini dikenal dengan algoritma. Itu asalnya dari lughatul Khawarizm. Hari ini dikenal menjadi algoritma. Ya, kalau nggak ada algoritma, kita hari ini nggak bisa memanfaatkan fasilitas internet, berikut dengan softwarenya. Itulah jasa ilmuwan Islam ya untuk peradaban hari ini. Itu baru salah satunya. Karena kalau kita sebut yang lain banyak ya. Kita terhubung dengan kamera. Itu temuannya Ibnu Al-Haytham, ilmuwan Muslim juga yang pasti ahlul Quran. Jadi umat Islam di masa kebesaran peradaban dulu, mereka masa kecilnya belajar iman, mengenal Allah, menghafal Quran, selesai dengan ilmu agama, ilmu fardu ain, baru mereka kembangkan ilmu fardu kifayah. Dan itu pun dipakai untuk ibadah. Karena matematika, untuk menghitung nisab dan haul zakat, mengelola harta baitul mal, ilmu alat, ilmu faraid atau ilmu warisan itu butuh matematika. Aslinya dulu ilmu untuk ibadah. Ya, beda dengan hari ini, dengan spirit materialisme,
sekolah tinggi-tinggi, biar sukses, biar kaya raya, yang ujungnya adalah materi, duniawi gitu. Hari ini terjadi pergeseran nilai yang luar biasa, padahal Nabi memperingatkan kita, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia puncak kegalauan kami dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Jadi kalau hari ini orang berlomba-lomba mengumpulkan titel-titel akademis, bukan nggak boleh, itu boleh, bagus malah. Tapi kalau hanya sekedar sekedar titel, sekedar pengakuan, sekedar supaya dihormati, supaya ini, supaya dapat dunia, supaya gaji semakin naik gitu. Motivasi sekolahnya bukan ilmu, tapi hanya selembar ijazah yang angka-angkanya tidak mewakili kita. Nah, disitulah masalahnya peradaban hari ini. Kalau umat Islam dulu ilmunya begitu barokah luar biasa. Ilmu kedokteran dikembangin supaya orang sakit itu ketolong karena keganggu ibadahnya. Jadi selalu spiritnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda dengan hari ini, orang tua banyak yang pengen punya anak dokter karena dokter itu cerah masa depannya, gede penghasilannya. Mungkin hari ini harus direvisi keinginan orang tua itu ya. Soalnya hari ini menjadi YouTuber lebih menghasilkan daripada jadi dokter. Jadi influencer itu bisa lebih kaya dari yang berprofesi dokter gitu. Jadi kalau emang uang yang jadi tujuannya, ya kenapa harus dokter? Atau gengsi, jangan-jangan segala macam. Jadi luruskan niat gitu ya, ridho Allah yang kita cari. Nggak ada yang salah dengan meraih dunia, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah kalau kita terjebak hanya dengan dunia tapi lupa akhirat. Sedangkan Allah bilang, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berusahalah untuk akhirat, jangan lupakan dunia. Akhirat dulu kan. Sementara kita hari ini dunia, waktu sisa untuk akhirat. Begitulah kita. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ampuni ya. Quran itu petunjuk. Siapapun yang mau ambil petunjuk, Allah akan kasih, Allah akan berikan. Termasuk orang kafir. Hari ini orang kafir lebih secara duniawi lebih unggul dari kita, walaupun secara moral, secara akhlak ya, kita tetap lebih unggul. Tapi secara teknis kehidupan yang menguasai teknologi, literatur segala macam, orang-orang kafir sebut aja bahkan elit, orang-orang Zionis Yahudi, mereka lebih unggul, mereka lebih maju. Tapi mereka hari ini bisa seperti itu tidak terlepas dari peradaban Islam yang dulu ruhnya, spiritnya adalah Quran. Karena Quran itu kalau benar-benar dihayati, benar-benar dipelajari, benar-benar dikaji, ya benar-benar dijadikan panduan kehidupan, sumber ilmu tertinggi, Allah berjanji, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan memberikan kalian ilmu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Itulah kenapa banyak sekali inovasi-inovasi yang bermanfaat, itu hasil karya umat Islam, ilmuwan-ilmuwan cendekiawan muslim zaman dulu. Dan ilmunya benar-benar berkah, bermanfaat. Beda dengan hari ini yang banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Kan hari ini coba lihat ya, teknologi canggih, tapi dampak negatifnya juga nggak kalah. Ya, bumi diambil isi perutnya, lubangnya dibiarkan terbuka, menelan korban jiwa, menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, timbal, merkuri, logam berat, dan lain sebagainya ya. Terus muncul penyakit-penyakit aneh, ganas yang sulit untuk disembuhkan. Padahal itu efek dari teknologi juga. Itu mungkin dari segi makanan yang udah nggak natural lagi, yang udah nggak alami lagi. Ada perisa sintetis lah, pengawet benzoat lah, atau penyedap rasa, atau pewarna makanan. Kan hari ini aneh-aneh banget gitu ya. Mungkin para ahli lebih ngerti lah. Yang itu semua tentu nggak baik untuk kesehatan. Banyak kemudahan teknologi, tapi di lain sisi juga merusak. Hari ini kita dengan mudah gitu ya terhubung di depan layar gitu. Pembelajaran juga online, dipaksa dengan kondisi pandemi dulu. Maka kita lihat hari ini anak-anak, ya saya menjumpai kok anak SD udah pada tebel-tebel kacamatanya, itu kayak karena over gadget atau terlalu banyak screen time segala macam, efek negatif. Anak-anak di Amerika itu banyak yang obesitas. Pemerintah Amerika itu ngeluarin dana biaya yang nggak kecil untuk memberantas obesitas pada anak-anak. Kenapa? Karena hari ini permainannya nggak gerak gitu. Yang gerak adalah jarinya gitu kan. Itu sangat nggak baik. Sementara kita dulu waktu kecil ya main, ya lari, ya petak umpet lah atau apa gitu, permainan tradisional yang memang kita
berkeringat, itu fitrahnya anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita renungin zaman hari ini memang canggih, jadi kita nggak perlu kagum berlebihan karena ternyata efek negatifnya nggak kalah banyak. Beda dengan ketika dulu muslimin yang memimpin bumi, ya, temuan-temuannya, ilmu pengetahuannya itu benar-benar bermanfaat gitu. Nggak ada yang merusak, malah benar-benar memperbaiki dan menjadi solusi. Itulah ketika Quran itu diimani dan dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Itu baru salah satu contoh ya di bidang ilmu pengetahuan. Jadi memang Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Quran yang turun di bulan Ramadan itu semenjak Al-Quran turun, maka ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di kemudian hari karena generasinya mengindahkan Quran atau mentaati Quran, mengkaji Quran, meneliti Quran, menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan. Ibarat kalau kita punya tujuan dalam hidup ini, tentu tujuan orang beriman itu enggak hanya visi duniawi, tapi harus menjadi visi ukhrawi. Cita-cita terbesar kita adalah ketika kaki kita melangkah di surganya Allah yang seluas langit dan bumi, dan kita selamat dari siksa neraka. Itu pasti cita-cita kita semua. Dan untuk mencapai hal itu, tentu kita butuh navigasi. Hari ini kita mau ke suatu tempat aja butuh buka maps, ya, butuh navigasi, butuh aplikasi. Nah begitu juga kalau kita mau menuju surga, biar nggak nyasar ke neraka, na'udzubillah, maka kita butuh panduan, kita butuh maps, kita butuh aplikasi, kita butuh navigasi. Itulah Quran. Quran ibarat kompas yang akan mengarahkan kita ke tujuan kita, insya Allah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk yang ada, dan juga Al-Furqan, pembeda. Pembeda itu Quran bertindak sebagai Al-Furqan, membedakan mana yang hak untuk kita ikuti, mana yang batil untuk kita jauhi. Atau kalau kita sudah berinteraksi dengan benar dengan Al-Quran, kita sendiri yang menjadi Furqan. Kita akan berbeda dari orang-orang yang jauh dari Quran. Kalau hidup kita, cara kita menghabiskan waktu, cara kita bertutur kata, bersikap, cara kita berkarya, itu nggak berbeda sama orang-orang yang nggak kenal Quran, sama orang-orang yang jauh dari Quran. Itu nggak beda, berarti ada yang keliru, ada yang salah dalam interaksi kita dengan Quran. Jangan-jangan kita selama ini baru sekedar membacanya, belum sampai turun ke hati. Harusnya lisan membacanya dengan benar, karena itu juga perintah, waratilil Qur'ana tartila, akal berusaha merenungi, memahaminya, dan hati menumbuhkan keimanan. Harusnya begitu. Tapi hari ini mungkin kebanyakan kita terhenti di lisan atau hanya di pendengaran, belum turun ke sini. Nabi pernah mengingatkan ya, dulu ada satu kelompok di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi, yaitu kelompok Khawarij. Khawarij ini adalah pemberontak. Keberadaan mereka membahayakan negara di zaman itu. Karena mereka itu ibadahnya luar biasa, tapi akidahnya atau imannya bermasalah. Apa kata Nabi tentang mereka? Kalau kalian lihat ibadah mereka, sholat mereka, Quran mereka, kalian akan minder. Tapi, kata Nabi, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya, gak sampai ke hati. Ngaji, gak melewati kerongkongan, alias gak nyampe ke hati. Hanya di lisan aja. Mereka keliru memahami Quran. Lebih tepatnya begitu ya. Quran yang sebenarnya itu gak turun ke hati mereka. Sehingga mereka mudah menyesatkan, mudah mengkafirkan, mudah menumpahkan darah, mudah membunuh. Walaupun sahabat Nabi, mereka gak peduli. Karena mereka nggak berquran dengan benar, nggak beriman dengan benar, nggak berquran dengan benar. Makanya hari ini kita nggak cukup hanya sekedar membaca dan mengkhatamkan Quran sebanyak-banyaknya, itu nggak cukup. Walaupun itu kebaikan, walaupun itu pasti bermanfaat. Kita ngaji aja, kita dengerin Quran aja, itu hati kita jadi tenang, penyakit bisa hilang, itu dengan izin Allah, karena Quran adalah syifa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan tidaklah kami turunkan Quran melainkan menjadi rahmat, menjadi syifa, obat, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu kesembuhan. Ada 4 kata syifa'un dalam bentuk isim dalam Al-Quran.
3 di antaranya bersanding dengan Quran. Hanya 1 yang bersanding dengan selain Quran, yaitu bersanding dengan sesuatu yang keluar dari perut lebah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Dari perutnya lebah itu keluar minuman yang beraneka macam warnanya, di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Hanya 1 ayat yang bersanding dengan selain Quran. Sedangkan kesembuhan yang dominan ya 3/4 dari kata syifa itu semuanya bersanding dengan Quran. Dan saya sering menemukan orang-orang yang selama hidupnya istiqomah dengan Quran itu fisiknya sehat ya. Saya pernah ketemu seorang syekh dari Jambi, Allahyarham, sekarang sudah meninggal, sudah wafat. Beliau asli orang kita Indonesia, orang Melayu. Cuma puluhan tahun jadi imam di Saudi, di salah satu masjid di sana. Beliau di usia sepuhnya udah kembali ke tanah air. Waktu saya ketemu usianya hampir 90 tahun, mungkin sekitar 88 tahun. Karena beliau udah sepuh ya, udah uzur ya. Sholatnya nggak berdiri lagi, udah dibantu kursi. Tapi yang saya perhatikan, kok fisik beliau nggak kelihatan kayak orang tua, nggak kelihatan kayak usia 90, malah kelihatannya kayak 60-an tahun, masih seger banget, giginya masih rapi, masih utuh. Dan selepas sholat ya, beliau minta saya jadi imam, beres sholat beliau yang mimpin doa, Allah, begitu mengucapkan lafaz Allah aja masih fasih banget gitu. Kata cucu beliau makanan favoritnya emping. Coba orang tua kita hari ini yang umur 50 aja makan emping, apa nggak asam urat, apa nggak rematik gitu ya. Ini makanan favoritnya emping, umurnya hampir 90 tahun, kok bisa sebugar sesehat itu ya. Saya berhusnuzon mungkin karena kedekatannya dengan Al-Quran. Ya karena beliau imam puluhan tahun di Saudi, mana bisa jadi imam kalau nggak hafidh mutqin 30 juz. Rasa-rasanya beliau berinteraksi dengan Quran udah kayak zikir gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Quran itu memang syifa, menyembuhkan. Ada juga penelitian mahasiswa doktoral S3. Dulu sebelum pandemi ada email yang masuk ke official kami, permohonan izin menggunakan audio lantunan surah Ar-Rahman untuk diuji ke penderita hipertensi. Pengaruhnya dibandingkan musik Mozart, mana yang lebih memberikan efek tenang itu. Ternyata lantunan Quran lebih mampu menurunkan tensi darah penderita hipertensi dibandingkan musik Mozart. Insya Allah, tabarakallah. Quran itu bermanfaat. Quran itu syifa. Kita baca Quran, kita nggak ngerti yang kita baca, itu masih bermanfaat buat kita. Pahalanya dapat, 1 huruf 10 kebaikan. Bahkan kita sehat lagi jiwa raga kita. Jadi obat hati gitu ya. Anak muda hari ini kenapa dikit capek belajar, kuliah, butuh healing gitu kan. Healing dulu bestie. Butuh jalan-jalan. Ya karena mungkin anak-anak muda hari ini pada sakit ya, makanya perlu nyari kesembuhan, padahal Quran adalah obatnya. Bukankah kita sering dengar, obat hati ada 5 perkaranya, yang pertama baca Quran dan maknanya. Udah sering banget kita dengerin lantunan itu, senandung itu, tapi udah nggak kita amalin. Baca Quran dan maknanya, nah itu konkret tuh. Baca Quran dan maknanya. Tanyakan ke diri kita hari ini, pernahkah kita mengkhatamkan Quran seumur hidup walaupun sekali aja, plus dengan terjemahnya? Emang kita paham bahasa Arab, langsung ngaji, langsung ngerti kayak sahabat Nabi gitu ya? Baca Quran dan maknanya. Ini amalan yang mungkin jarang dilakukan orang gitu. Karena mungkin belum tahu keutamaan, padahal Quran, mushaf itu dicetak, dilengkapi dengan terjemahnya untuk dibaca, bukan untuk dianggurin. Quran itu petunjuk. Kapan jadi petunjuk? Ketika difahami. Cara memahami Quran yang paling sederhana untuk orang awam adalah dengan membaca terjemah. Itu minimal. Walaupun sebenarnya belum cukup ya. Dalam Quran ada kata wasari'u. Bersegeralah untuk ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Wasari'u dan fas'au itu sama-sama diterjemahkan bersegeralah di mushaf kita. Padahal maknanya berbeda. Kalau wasari'u untuk tobat, jangan ada kata nanti, nggak pakai tapi. Ya saat ini juga, langsung istighfar, langsung sadar, langsung kembali sama Allah, langsung menyesali perbuatan yang udah dilakukan, langsung berjanji nggak mengulangi, langsung mengisi sisa kehidupan dengan kebaikan. Itu untuk tobat, wasari'u. Tapi kalau untuk sholat Jumat,
Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Bersegeranya butuh persiapan. Ya wudu dulu, ada sunnah mandi dulu, pakai pakaian terbaik, pakai wewangian. Bersegera juga, tapi butuh persiapan. Itulah bedanya wasari'u dengan fas'au. Nah, ini kan nggak ada. Kalau diterjemah kita nggak akan ngerti perbedaan dua kata itu. Itulah salah satu contoh kalau memahami Quran dengan terjemah sebenarnya belum dalam, belum komprehensif, belum sempurna, belum syumul. Tapi jangan juga itu nggak kita lakukan. Karena pasti ada banyak kebaikan-kebaikan ketika kita mentadabburi Quran walaupun hanya dengan terjemah. Nanti kita akan sering mendapati ayat-ayat yang seolah kok Allah lagi ngomong sama saya ya. Quran turun 14 abad yang lalu kok relate banget dengan hidup saya hari ini. Karena saya ngalamin tahun lalu ketika saya menyelesaikan audio terjemah Al-Quran ya, saya rekam 30 juz, saya rekam juga terjemahnya. Itu saya sering banget ngerasain ini kok pas banget dengan yang saya alamin, ini kok sesuai banget dengan masalah saya segala macam. Quran itu petunjuk. Maka bikinlah target di Ramadan ini ya ayah bunda, cobalah khatamkan Quran plus dengan terjemahnya kalau memang belum pernah seumur hidup. Jangan sampai seumur hidup malah kita nggak pernah gitu khatam Quran ya. Dulu pas kuliah diktat yang tebel kita baca, novel-novel kita baca, ini Quran loh petunjuk hidup kita. Kok nggak pernah kita kepoin gitu. Karena Quran itu akan semakin nikmat kalau kita mentadabburi makna. Karena Allah lagi ngomong sama kita. Mungkin Quran bisa kita nikmati dengan pintu yang lain. Salah satunya dengan pintu irama. Dengan wasilah irama-irama gitu ya. Termasuk pengalaman pribadi, saya waktu kecil senang banget sama lantunan Quran itu karena iramanya. Ya ada irama Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim, atau Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim, atau Jiharkah, Bismillahirrahmanirrahim, Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bayati, Bismillahirrahmanirrahim, atau Soba, Bismillahirrahmanirrahim, Sika, Bismillahirrahmanirrahim, Ras, Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak banget ya irama yang bisa kita gunakan saat membaca Al-Quran. Ayah bunda mungkin salah satunya ada ya. Quran bisa kita nikmati dengan irama. Saya dari kecil senang sama Quran karena iramanya. Ternyata semakin saya belajar, Quran jauh lebih dahsyat, jauh lebih nikmat kalau kita tadabburi makna. Pas kita ngaji, pas kita ngafal, pas kita murajaah, itu kalau kita faham maknanya atau ngerti asbabun nuzulnya, faham hikmahnya karena udah kita dengarkan penjelasan ulama, udah kita baca tafsirnya, itu rasanya beda. Kita bacanya akan semakin tartil gitu. Bukan sekedar cepet gitu, tapi benar-benar menghayati, akan berbeda gitu. Dulu ada kisah sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pulang dari sebuah peperangan jihad fisabilillah. Kondisi malam hari, mereka kelelahan, istirahatlah mereka semua di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena lembah aman, dikelilingi oleh bukit yang jadi benteng pertahanan alami dengan satu pintu akses. Nabi menunjuk dua orang anak muda, ada Ammar bin Yasir, ada Abbad bin Bishr, untuk berpatroli, untuk jaga malam. Semua tidur. Dua orang anak muda ini jaga malam. Mereka sepakat gantian supaya ya lebih memudahkan kan kalau dua-duanya jaga nanti bablas dua-duanya karena kelelahan, nggak ada yang jaga kan. Shift pertama yang jaga Abbad bin Bishr, yang tidur duluan Ammar bin Yasir. Karena keadaan aman, Abbad bin Bishr memutuskan untuk sholat malam. Dia berdiri, sholat, dan dalam sholatnya dia membaca Al-Quran. Khusyuk, penuh dengan penghayatan, larut dalam tadabbur, syahdu dengan tilawahnya yang difahami maknanya. Nikmat sekali. Tiba-tiba ada musuh datang. Musuh diarahin panah ke dia, ditembak, nancap di tubuhnya. Sholatnya tetap lanjut, baca Qur'annya tidak dihentikan. Panahnya dicabut, ya, robek dagingnya, keluar darahnya banyak. Dipanah lagi yang kedua,
dicabut lagi, yang ketiga dicabut lagi sampai dia udah sekarat, baru dia menuntaskan sholatnya dan bangunin temannya. Ammar, bangunin, aku udah sekarat nih, kalau pakai bahasa kita ya. Ammar terkejut, Abad, kenapa baru bangunin saya sekarang? Kok keadaanmu udah begini? Aku nggak mau memutus nikmatnya bacaan Quranku dalam sholat tadi. Itu luar biasanya iman para sahabat Nabi. Kok bisa begitu? Ya karena mereka faham. Karena mereka merasakan nikmatnya dari keindahan, dari mu'jizatnya Al-Quran. Nah, kita hari ini ngaji atau baca Quran, digigit nyamuk aja udah nggak khusyuk. Imam baca ayat panjang dikit, nih imamnya ngapain sih? Sholat panjang-panjang. Lagi pamer hafalan atau gimana? Itu iman kita hari ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita nggak tadabbur makna. Maka call to actionnya adalah kalau kita baca Quran hari ini, mari sempurnakan juga dengan minimal membaca terjemahnya. Lebih baik lagi kalau kita belajar bahasa Arab, membuka kitab tafsir, itu jauh lebih baik. Karena memahami Quran itu tidak hanya tekstual, harus ada kontekstual. Karena terkadang ayat Quran itu memiliki asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya ayat. Sehingga pemahaman seseorang terhadap Al-Quran baru sempurna ketika dia juga mempelajari sejarah, dia juga mempelajari sirah nabawiyah, gitu. Dan mudah-mudahan setiap kita membaca Quran dalam sholat, termasuk bacaan-bacaan sholat, itu bisa kita fahami. Supaya semakin melibatkan hati, supaya semakin khusyuk, supaya semakin nikmat sholatnya. Kan sholat kita itu terasa nggak nikmat karena nggak khusyuk sebenarnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau salat kita terasa berat, berarti khusyuknya belum dapat. Apa itu khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyangka bertemu Allah dan yakin kembali kepadanya. Salat seolah salat yang terakhir. Salat dengan sifat ihsan, merasa diawasi Allah, yakin bisa melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Itu salat yang khusyuk itu seperti itu, sehingga kita memberikan persiapan yang terbaik, wudhu dengan wudhu yang sempurna, bahkan sejak azan berkumandang udah tajawub, udah kita respon, Allahu Akbar, kita udah jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salat yang khusyuk itu begitu, dan yang melibatkan hati, yang memahami makna bacaan salat. Coba kalau kita salat nggak ngerti bacaan salat, Allahu Akbar, itu setan bisikin dari segala arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua gitu. Makanya nggak usah heran kalau kita lagi sholat lupa naruh sesuatu, kok ingatnya pas sholat, itu pasti setan, karena setan nggak rela kita dapat pahala yang sempurna dari sholat kita. Gimana tipsnya? Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi sholat nggak khusyuk, isyarat meludah 3 kali ke kiri, lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setannya langsung kabur. Kalau sholat jamaah ya jangan ya, ada jamaah di samping ya jangan beneran ludahnya. Isyarat aja gitu. Libatkan hati. Jadi ketika bacaan sholat kita fahami, itu memudahkan kita untuk khusyuk. Ya, Rabbi ghfirli, Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, cukupkan kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wahdini, beri petunjuk aku. Wa'afini, kasihani aku. Wa'afu anni, ampuni aku. Tapi kalau kita nggak ngerti, Rabbi ghfirli, hamni, wajburni, warfa'ni, warzuni, wadini, wa'afini, wa'afani, Allahu Akbar. Nggak khusyuk jadinya gitu. Salat hanya penggugur kewajiban, salat hanya ritual, gerakan tapi tanpa makna. Begitu juga dengan Quran. Maka ketika kita baca ayat dalam salat ya setelah Al-Fatihah, usahakan memang ayat-ayat atau surah-surah yang kita baca itu kita fahami maknanya. Maka kalau kita menambah hafalan dibarengi dengan memahami maknanya, itu pasti hafalan Qurannya terasa lebih nikmat, lebih mudah juga, dan mungkin lebih terjaga juga. Wallahu a'lam bishawab. Nggak kerasa udah 1 jam lebih.